Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, juga anak-anak sekalian. Pagi hari ini saya dan istri saya Ibu Mer Kristen Latu Papua mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan judul Iman, Kasih, dan Pengharapan. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih sudah menyertai kami di sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh bangun di pagi hari ini dalam keadaan tak kurang apa-apa. Sebelum melakukan aktivitas kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-8 yang berbunyi, "Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziarahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Terimalah dengan sikap hati yang bersedia dibentuk oleh Tuhan." Temukanlah jawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-8. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan anak-anak terang untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya? Hendaklah berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pertanyaan kedua, apa arti iman, kasih, dan pengharapan dalam ayat ini? Kita akan mendengarkan pembahasannya di dalam penjelasan. Ibrani 11 ayat 1 berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat di Tesalonika sedang ada dalam pergumulan dalam pemahaman mereka tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Paulus memberikan gambaran dengan memakai dua bagian atau dua jenis daripada perlengkapan senjata perang, yaitu ketopong keselamatan dan baju sirah. Baju sirah menggambarkan iman dan kasih, sedangkan ketopong menggambarkan pengharapan. Iman dan kasih yang merupakan baju sirah harus dikenakan di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kasih yang ada di dalam diri jemaat di Tesalonika sungguh adalah kasih yang hidup, yang dinamis, yang mereka praktekkan di dalam kasih kepada Tuhan Allah, kepada Yesus Kristus. Juga kasih di antara mereka satu dengan yang lain sebagai jemaat yang baru berdiri, dan secara khusus kasih jemaat ini kepada pelayan-pelayan Tuhan, kepada Paulus dan Silas ketika mereka ada melayani, mendirikan jemaat Tesalonika. Kasih yang hidup, kasih yang sungguh-sungguh terbukti telah mereka nyatakan. Kasih yang adalah bagian daripada baju sirah. Baju sirah adalah baju yang melindungi tubuh prajurit Romawi dalam peperangan. Baju sirah melindungi organ-organ tubuh di dalam dada, perut, dan seterusnya. Tanpa baju sirah
tentara, pejuang akan mengalami kematian jika ada serangan dari musuh. Tetapi baju sirah yang adalah gambaran Paulus tentang kasih dan iman akan melindungi jemaat ini. Kasih yang diperjuangkan, juga iman yang ada pada mereka, begitu nyata dalam penantian akan Kristus Yesus yang kedua kali. Paulus menasihatkan mereka supaya mereka tetap mengenakan baju sirah ini, kasih dan iman. Kasih tidak bisa berdiri sendiri. Dalam penantian, iman mempunyai peranan yang sangat penting. Iman jemaat Tesalonika, iman kita semua diperlukan di dalam penantian. Demikian juga dengan ketopong keselamatan atau pelindung di kepala adalah bagian dari pengharapan orang-orang percaya yang diperlukan di dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Pengharapan mereka sungguh sangat terbukti ketika mereka dengan setia menanti-nanti kedatangan Yesus. Paulus memberikan penekanan agar pengharapan mereka yang sudah ada tetap kokoh dan tidak berubah, tetap dinamis dan tidak mundur. Demikian perjuangan mereka juga adalah perjuangan kita di saat ini, bahwa menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus adalah bagian dari iman, kasih, dan pengharapan. Dan Paulus katakan, kenakanlah ketopong itu, juga baju sirah itu. Amin. Apakah pesan Tuhan melalui perenungan hari ini untuk kita? Pesan Tuhan untuk kita hari ini, biarlah iman, kasih, dan pengharapan kita tidak goyah. Bagikanlah firman Tuhan ini kepada teman, saudara, rekan kerja, rekan sepelayanan, atau siapapun yang kita jumpai di hari ini, agar iman, kasih, dan pengharapan kita tetap teguh, tidak putus dalam menyambut kedatangan Yesus kedua kalinya. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami diingatkan lagi di dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya baju sirah kami kenakan, juga ketopong keselamatan kami miliki dan kenakan. Iman, kasih, dan pengharapan menjadi kokoh di dalam Tuhan, supaya kami berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Berkati kami di hari ini dalam seluruh aktivitas kami, anak-anak kami dalam studi mereka, orang-orang dewasa dalam usaha pekerjaan bisnis, juga para pelayan Tuhan dalam pelayanan hari ini. Bapa, berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.